Ya, di dalam praktek hukum ini kan masyarakat kadang-kadang bingung ya. Ada juga penyidik yang disebut dengan PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, ada lagi polisi, ada lagi kejaksaan ya, KPK, yang lain-lain sebagainya tadi. Jadi saya hari ini mau berbicara soal PPNS. Apa itu PPNS? PPNS itu pejabat pegawai negeri sipil ya, yang mendapat skep untuk melakukan penyidikan pada bidangnya ya. Jadi PPNS itu banyak sekali ya, ada di perikanan, ada di kehutanan, ada di tenaga kerjaan, macam-macam ya. Jadi saya akan berbicara contohnya saja, simpelnya saja supaya bisa dipahami dengan baik. Sebenarnya kewenangan kepolisian itu tidak hilang dengan adanya PPNS ya. Khususnya kalau kita lihat tuh PPNS itu diadakan ya, itu karena filosofinya, dasarnya itu pemikiran itu adalah kepolisian kita ini kan dibantu oleh aparat yang ahli pada bidangnya dalam kompetensinya gitu, karena tidak semua eh, pejabat kepolisian yang menjadi penyidik itu ahli di bidang-bidang seperti itu, maka tuh dibantulah dengan PPNS. Namun kewenangannya itu tidak hilang. Apabila di satu tempat ataupun di satu daerah itu tidak ada PPNS-nya, maka akan diambil alih secara mutatis mutandis oleh Polri, bisa. Contoh misalnya ada, saya bicara dalam kecelakaan kerja ya, Undang-Undang Kecelakaan Kerja itu kan menyebutkan bahwa ada hal yang perlu dipertanggungjawabkan oleh majikan terhadap buruh yang eh, terjadi musibah gitu loh. Nah, kita tidak ngomong secara detail mengenai apa yang disebut dengan Undang-Undang Tenaga Kerjaan tadi, tapi yang saya mau sampaikan itu adalah apabila terjadi kecelakaan itu, katakanlah sampai luka berat, putus tangan ataupun kaki, mengakibatkan kematian sampai yang paling ujung itu yang sangat sangat berat ya. Pertanyaannya, apakah penyidik Polri bisa ataupun berwenang melakukan penyidikan itu? Pastinya tuh iya. Namun ketika di situ ada PPNS, maka PPNS itu yang melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus seperti ini ya. Apabila katakanlah di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu khususnya untuk kecelakaan kerja ini ya, si pelaku usaha itu tidak memenuhi standar yang telah disampaikan, diamanatkan dalam undang-undang itu, ya bisa saja nanti ada aturan-aturan khusus yang mengatur soal itu. Karena di dalam hukum kita itu kan ada gium ya, ataupun azas yang disebut dengan lex specialis de rohat legi generali. Jadi kalau ada yang kekhususan itu ada penyidiknya PPNS itu, maka PPNS yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan. Nah, namun peran kepolisian tidak hilang ya, walaupun itu PPNS yang menyidik kan di Polda ataupun di Bareskrim itu ada namanya itu Korwas ya, Korwas yaitu koordinator pengawasan ya. Jadi tetap aja melalui kepolisian untuk nanti ke penuntut umum itu harus melalui kepolisian untuk sebagai pengawasan apa yang dilakukan oleh PPNS tadi. PPNS itu persis seperti penyidik, dia punya kewenangan menangkap, menahan, ya kan, serta menggeledah. Persis seperti yang ada di kepolisian. Hanya ketika dia melakukan upaya paksa itu biasanya dibantu oleh aparat kepolisian selaku penjaga keamanan ataupun melaksanakan eksekutornya terhadap penangkapan dan lain sebagainya, ya kan. Ini yang kita perlu tahu bersama. Jadi kesimpulannya PPNS itu adalah pegawai negeri sipil yang mendapat mandat ya, mendapat delegasi. Jadi kewenangan delegasi yang diberikan oleh kepolisian, aparat kepolisian untuk menangani dalam kasus-kasus tertentu pada bidangnya. Kalau dia kehutanan ya orang Departemen Kehutanan ya, PPNS Departemen Kehutanan, pajak, perikanan, tenaga kerja, ya segala macam ya yang ada kita tahu. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan ya tidak ada kesimpang siuran ya, sudah semua sudah jelas bahwa PPNS itu bekerja atas koordinasi dengan kepolisian. Kepolisian itu tidak hilang kewenangannya dalam menyidik kasus-kasus ini, hanya saja di kepolisian itu dibantu ya supaya sesuai dengan kompetensinya lah, supaya penyidikan ini berbasis pada kompetensi yang benar. Terima kasih, tetap semangat dan sukses.